Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini hari yang sangat berbahagia walaupun bukan hari weekend ya. Ini hari Kamis 19 Oktober 2023. Kita tahu bahwa hari ini adalah hari pendaftaran bagi capres yang keren ya. Tetapi yang terpenting kita kabarkan, ini kita berada di Taman Kodok. Ya. Bukan berarti kita sedang akan menghina kodok, bukan ya. Ini kita berada di Taman Kodok karena wilayahnya berdekatan dengan KPU ya. Tapi hati-hati, ini banyak patung-patung kodok punya telinga semua nih. Yang hebat, kita bertemu dengan para tokoh-tokoh di sini ya. Semua nampaknya mempunyai hasrat untuk mensukseskan pendaftaran Anies, dan nyatanya luar biasa. Apa yang dikhawatirkan orang selama ini, mungkin ada yang jegal, tapi faktanya yang datang luar biasa. Mulai dari perempatan Cokro Aminoto, perempatan Kuningan, perempatan membelah dengan Imam Bonjol, dipenuhi orang untuk menghantar kepada memastikan Anies mendaftar itu. Kita bertemu dengan rombongan emak-emak yang keren, yang tidak pernah capeknya. Setiap apapun keluhan dari pemerintah, dia demo, menyebabkan rakyat menjadi pemberani ya. Lantas bapak-bapak juga menjadi takut, malu. Ini emak-emak aja berteriak, masa yang bapak-bapak enggak. Di sini ada saya nggak bisa nyebutkan satu persatu ya. Paling enggak ini ada pimpinan rombongan, salah satunya ada Mbak Menu dan yang lain-lain. Dan yang luar biasa, kita bertemu dengan Bapak Marwan ya, Dr. Marwan Batubara, yang juga dari sisi akademisi, dari sisi webinar, seminar dan sebagainya, mengkoreksi segala macam kebijakan-kebijakan yang sangat luar biasa, bandel sekali ya. Sampai akhirnya terbentuklah salah satu gerakan, yaitu namanya Petisi 100. Petisi 100 itu adalah satu gerakan yang mengkoreksi pelanggaran-pelanggaran dan memang harus dimakzulkan. Jadi persoalan-persoalan apa yang terjadi kemarin itu adalah persoalan kecil sebenarnya. Nah, tapi yang penting kami akan nanti mohon para wartawan, karena yang mendaulat kami ya, nanti harus banyak bertanya. Tetapi paling tidak ada Mbak Ida sama Mbak Menu sama Pak Marwan harus komentar sedikit tentang kaitan apa alasan kita untuk mensukseskan ini, harapan-harapan ke depan dan apa yang harus dikoreksi. Mungkin silakan Mbak Menu menceritakan kapan hadirnya di sini. Sampai luar biasa, ini serius. Kalau yang lain-lain melihat mungkin dari TV, mereka sudah bersiap dari kemarin ya. Nanti bisa berceritakan. Silakan Mbak Menu. Ya. Terima kasih ya Om Mim atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini atas nama Jasman, Jaringan Alumni SMA untuk Anies Presiden. Kami di sini kira-kira tadi itu rombongan 300 orang ya. Masya Allah. 300 orang, dan kita sudah dari kemarin. Kita nginep di beberapa penginapan yang terdekat, salah satunya ada di sini gitu ya. Dan memang kita niat karena kita tuh bahagia. Ibarat kata hari ini kita menjemput perubahan yang mungkin sebagian merasa pesimis, tetapi buat saya, buat kita semua yang datang, perubahan itu tetap ada dan harus ada, dan kita harus jemput, kita harus kawal sampai jadi, gitu Pak. Gitu. Jadi memang pokoknya perubahan ya yang perubahan, ini. Betul. Karena artinya kita sudah muak ya, apa yang sudah perlakuan rezim kepada rakyat seperti ini. Maka kita dukung orang presiden yang mempunyai slogan adalah perubahan. Dan bukan hanya sekedar kata-kata, beliau memaparkan bagaimana proses perubahan itu ya Mbak. Iya, betul sekali. Jadi kami sebagai dari mak-mak gitu ya, kami benar-benar menitipkan perubahan khususnya untuk masa depan bangsa ini yang keterkaitan dengan anak cucu kami. Gitu, itu Kenapa sampai begitu berani ya? Misalnya setiap demo-demo itu kan diamati oleh orang seluruh Indonesia ya. Kok polisi aja dilawan, didorong-dorong sama Mbak Menu nih. Kayak nggak punya rasa takut ya. Jangan-jangan suaminya polisi kan ya. Bukan, juga manusia. Karena kita di sini tuh pada saat kita turun, saya yakin yang kita perjuangkan itu, suarakan itu adalah kebenaran. Dan saya tahu kalau suara rakyat itu sebetulnya dilindungi oleh undang-undang. Dan sekalian di sini saya juga ingin mengajak. Jadi banyak sebetulnya rakyat yang tidak tahu Pak, yang tidak mengerti ya. Jadi kayaknya sepertinya polisi itu adalah suatu hal yang menakutkan. Bukan. Jadi kita ini adalah rakyat, itu adalah rakyat yang berkedaulatan yang paling tinggi. Jadi jangan takut kita untuk bersuara apabila kita itu terbelakangi. Makanya hari ini ayo kita sambut dan kita jaga
pasangan Amin ini kita kawal sampai jadi, dan kita ibarat kata Indonesia harus berubah menuju suatu kehidupan yang keadilan dan kemakmuran khususnya untuk rakyat. Gitu. Iya. Mbak Menu tahu bahwa demo-demo misalnya banyak persoalan kemarin mau dijadikannya Ahok menjadi dirut itu ya, itu memancing Pak Marwan untuk turun mendampingi Mbak itu ya. Tetapi faktanya hasilnya tidak jadi dia ya. Sebab apabila betul-betul jadi kita ingatan pasti rakyat akan marah dan akan menggulung Pertamina itu ya. Mungkin Pak Marwan silakan. Ya, saya memang datangnya siang karena memang selama ini kita kan banyak bersuara di belakang ya. Saya teringat kira-kira pekan yang lalu kita mulai aksi di depan KPK untuk supaya KPK itu jangan menjadi lembaga berorientasi kepada kepentingan politik penguasa. Kita ingatkan jangan coba-coba untuk mengganggu atau menciptakan kondisi sehingga Anies misalnya itu ditangkap KPK. Ya, jadi 4 bulan yang lalu itu. Dan sepanjang 4 bulan itu kita memang terus mendengar berbagai komentar, analisis misalnya bahwa Anies itu bisa saja akhirnya tidak akan bisa mendaftar. Ya. Tapi akhirnya hari ini itu sudah terlaksana. Ya. Tinggal lagi nanti ada hal-hal penting yang perlu kita perhatikan. Karena ada juga suara yang menyatakan bahwa bisa saja nanti Anies itu didor di tengah jalan ya, dalam menuju proses pemilu. Nah, ini kita ingatkan sesama anak bangsa supaya mari bermain secara fair, ya, termasuk juga nanti dalam proses kampanye dan terakhir itu perhitungan suara. Kita sesama anak bangsa itu mestinya saling menghormati, kita berkompetisi sesuai dengan aturan main tanpa ada kegiatan atau hal-hal yang justru tidak sesuai aturan karena ketakutan akan kekalahan misalnya. Kita mau supaya fair. Jadi mudah-mudahan tidak ada yang bunuh, tidak ada yang curang dalam proses menuju pemilunya sendiri, dalam proses kampanye maupun dalam proses perhitungan suara. Kita mau semuanya fair. Kita bersama anak bangsa, mari saling jaga hubungan bahwa kalau ada beberapa calon itu merupakan hal yang biasa. Cuma memang selama ini kita ibaratnya juga apa yang dilakukan tadi oleh disebut Om Lim tentang mak-mak itu terus bersuara. Ya. Selama ini juga suara kita itu lebih banyak untuk diarahkan kepada Presiden Jokowi. Sampai-sampai petisi 100 itu sudah mendeklar supaya DPR, MPR, MK itu memulai proses pemakzulan Jokowi ya, sesuai dengan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Itu sudah kita suarakan. Kenapa sampai seperti itu ya? Karena memang faktanya yang banyak membuat masalah kepada rakyat dan melanggar konstitusi itu ya presiden sendiri. Nah, karena itu kita juga berharap nanti para calon ini kita lihat saja, kalau ada yang berbau-bau Jokowi ya mungkin tidak perlu kita pilih misalnya ya. Kalau ada bau-bau Jokowinya ini karena memang punya masalah, misalnya karena memang sudah melanggar sekian pasal dalam konstitusi, ya justru beliau ini lebih layak untuk dimakzulkan dibanding kita pertimbangkan dukungannya kepada siapa. Ya sudah bukan seperti itu mestinya sikap rakyat Indonesia. Saya kira begitu. Apakah mak masih ada kemungkinan ragu-raguan untuk memilih orang-orang yang berbau-bau Jokowi? Sangat tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak akan menyentuh ya. Baik. Mendukung. Ini yang luar biasa, tadinya Mama Neng tergabung dari RM, sekarang mengubah menjadi jas merah. Apa artinya jas merah? Jas manis. Nah, panjangannya apa tuh jas manis? Serius ya, ini didengar Pak Anies ini mau. Jas manis itu jaringan
alumni SMA, SMK untuk Anies Untuk Anies, Masya Allah. Indonesia ya. Jadi ini bukan untuk hanya salah satu SMA, tapi sebaiknya seluruh SMA Indonesia mendukung Anies. Ya, jadi saya kira itu. Silakan, mungkin ada yang bertanya dari wartawan ya, boleh masalah. Ya, saya dulu deh. Ya, silakan. Dari khusus untuk Jasmanis ini, Jasmanis. Baik, silakan. Dari mana Mas? Pipa TV ya. Ya. Dari mana Mas? Dari mana Mas? Jadi ini kan kita dengar sendiri Pak Anies tadi cukup ya bahagia sekali ya pidatonya bahwa kalau nanti ketemu yang sebelah berpapasan katanya kan, berikan senyum yang lebar, ya kan, tebarkan rasa saling menghargai gitu kan. Nah saya lihat ini Mbak Menu ini kan rajin sekali demo nih ya. Apa yang apa namanya yang ada di benaknya? Iya, benaknya sekarang melihat Pak Anies sudah pidato Punya hero dan tanggung jawab ya. Mungkin harus diinginkan itu kan hanya untuk kalau kita ada pendukung ya, sedangkan yang saya teriakan itu adalah kebijaksanaan yang sangat yang tidak pro kepada rakyat, seperti beras mahal loh sekarang ya kan, berapa belas ribu coba, sedangkan kita tahu ekonomi kita sekarang lagi ada di titik paling rendah. Nah begitu, mak ini sekarang udah ada di titik level yang paling mungkin lagi kebingungan ya, di mana suaminya itu banyak yang PHK, banyak yang dipotong gajinya, barang-barang naik, apalagi beras yang pokok itu naik juga. Nah sekarang itu kita tidak boleh diam, tidak boleh tutup mata. Kita jangan hanya kita euforia, tetapi sarannya Pak Anies sebagai memang sekarang ini adalah itunya kita ya, kita melihat pilihan kita, idola kita. Kalau misalnya kita ketemu sama pihak sebelah yang mendukung sebelah, kita akan teriak apa? Cie cie cie, ya kan? Cie 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 begitu. Itu senyumnya lebar loh, cie cie cie. Nah gitu. Ya. Ada yang lain? Ada. Ya, silakan. Ya, saya Yadi Muhammad dari Popole TV. Saya mau tanya sama Pak Marwan. Pak Marwan, sejauh mana sebenarnya progres dari petisi 100 tadi? Kan perlu waktu lama untuk prosesnya. Nah, kenapa enggak digabung aja antara petisi 100 dengan gerakan emak-emak? Misalnya ini kan yang selalu progres terus kalau emak-emak. Jadi digabung aja, karena yang melalui konstitusional juga oke, yang melalui jalanan juga oke. Kira-kira gimana menurut Pak Marwan? Ya, jadi saya kira itu berjalan paralel, bahwa kita menyebut diri sebagai petisi 100 bukan berarti bahwa itu anggota penandatangannya itu hanya 100 orang, itu bisa ribuan orang. Kita mengundang ini cuma nama gerakan yang mengadvokasi supaya pelanggaran sekian banyak pasal dalam Undang-Undang Dasar yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi itu diproses oleh siapa? Oleh lembaga-lembaga yang memang terkait, mulai dari DPR melakukan sidang, lalu hasilnya disampaikan kepada MK nanti mengembalikan itu ke MPR, di mana nanti di dalam itu ada DPR dan DPD. Nanti di MPR itulah akan diputuskan bahwa ini memang sudah layak dimaksudkan atau tidak. Dan sebetulnya kalau bicara objektif, yang tidak perlu ahli hukum tata negara pun sudah paham begitu fatalnya pelanggaran konstitusi yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi. Nah, tapi di sisi lain kita paham di DPR itu ya seperti itulah kelakuannya, ya kan? Karena itu jalur formal, prosedural atau official yang harus kita ikuti di parlemen itu sudah kita lakukan. Tapi jalur informal untuk memberikan pressure kepada lembaga-lembaga yang memang punya tanggung jawab pemakzulan tadi, itu bisa saja kita gugat dengan demo-demo, termasuk tadi gerakan emak-emak. Jadi kita bersatu sebetulnya. Mari kita terus suarakan untuk supaya yang melanggar Undang-Undang Dasar ini segera berhenti. Gitu. Nah, syukur kalau mau itu mundur sendiri.
Itu yang diharapkan misalnya oleh Bu Mega gitu. Bu Mega dari PDIP itu saya dengar informasi dari beberapa teman dekat mengatakan bahwa sebetulnya mereka itu menginginkan Pak Jokowi itu mundur saja gitu karena tidak segaris dengan kebijakan partainya, ya kan? Nah, cuma memang di sisi lain dia punya kepentingan, apakah kepentingan keluarga atau kelompok atau malah konglomerat atau Cina sekali gitu. Sampai-sampai dalam beberapa bulan terakhir ini Juli ke Cina, lalu September juga ke Cina. Ya, seolah-olah ini seperti gubernur yang datang dari daerah mana, provinsi mana, datang ke Jakarta. Apakah Indonesia ini sudah menjadi negara jajahannya Cina? Ya, karena kita tidak mau seperti itu. Maka kita ingatkan rakyat sama-sama, mari kita menggugat lembaga parlemen untuk segera memproses pemakzulan Presiden Jokowi. Baik, jadi luar biasa nih yang perjuangan kita ini bukan hanya sekedar mengangkat perorangan tapi menyelamatkan, termasuk negeri kita, termasuk masalah Rempang. Ini kan kurang ajar. Rempang, suatu pulau yang disuruh ngosongkan, diisi orang lain. Apa ini tidak seperti membuat negara baru? Itu yang terjadi di Palestina. Ya, kita menampung orang-orang Yahudi, ya, menampung orang-orang Israel. Tumpangannya karena dia diusir oleh Nazi, kemudian ditumpangin sedikit sekarang menguasai, mau membunuh. Ini akan terjadi di Indonesia kalau dibiarkan seperti ini. Ini apa giroh kita. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Ya, silakan Pak. Tadi Pak, tadi bicara soal kecurangan ya. Kita kemarin baru saja melalui putusan MK yang terbaru soal Undang-Undang Pemilu nomor 19 kalau tidak salah. Itu kita melihat ada satu potensi yang memang kita melihat itu potensi besar untuk kecurangan. Nah, dan arahnya itu adalah arah jelas ditujukan kepada anak daripada Presiden Joko Widodo karena itu soal batas usia ya. Nah, mungkin hari ini kita sama-sama oke lah kalau semuanya pemilu siapapun yang mau jadi presiden asalkan adil itu oke. Kalau diawali dengan kecurangan dan nantinya kalau beneran ini terjadi, kira-kira apa yang mau dilakukan rakyat? Ya. Kita lihat dari konteks Anies ya. Faktanya sekarang Amin ya sudah mendaftarkan ke KPU per beberapa jam yang lalu. Mulai sekarang gaspol ya. Kita melakukan pengawasan, melakukan penguatan, melakukan suatu segala macam yang apa harus dilakukan, juga termasuk bagaimana mengkoreksi kecurangan-kecurangan di KPU ya. Apa itu siapa yang menjadi DPT gitu ya. Itu harus dilihat. Jangan orang mati masih dimasukkan data, nama kembar dimasukkan, jumlahnya juga harus fair. Jangan sampai di mana daerah menghapuskan kecurangan dengan pengawasan misalnya dari pemilih 100.000 dihilangin 1 nolnya. Ini kan luar biasa. Penegakan hukum itu harus dilakukan nanti dan sekarang pengawasan harus pandai. Nah, kemudian dari tadi apa yang disampaikan, mereka melakukan kecurangan terhadap apa itu Gibran dan lain sebagainya itu. Nampaknya saya lihat kita memang tidak terlalu memperhatikan, tetapi yang diperhatikan ini adalah tidak boleh melakukan kecurangan-kecurangan hukum ya. Bukan berarti takut kalah kalau Gibran maju, tetapi ini kecurangan-kecurangan seperti itu untuk menegakkan Indonesia ke depan yang lebih santun gitu. Mungkin Pak Marwan silakan menambahi. Saya kira sudah puluhan pakar hukum tata negara menyatakan bahwa putusan MK nomor 90 terkait dengan bisa lolosnya Gibran saat ini nanti menjadi cawapres itu sudah sangat nyata tersebar di publik bahwa ini benar-benar pelanggaran amanat konstitusi yang sangat fatal. Itu satu hal yang sangat penting untuk kita pahami, dan kalau memang sudah tahu seperti itu, seandainya ada partai yang masih memberikan kesempatan kepada Gibran, artinya partai ini juga bermasalah. Sudah tahu melanggar konstitusi, masih diterima juga. Berarti mereka juga adalah partai yang melanggar konstitusi. Karena itu kita harus berkampanye, menyadarkan rakyat untuk tidak pernah memilih calon yang melanggar konstitusi ini dan partai-partainya, partai pendukungnya. Itu satu hal. Ya.
Nah, itu satu hal. Hal yang kedua adalah bahwa kenapa misalnya ada sejumlah partai itu sangat ngotot untuk mendukung siapa gitu misalnya. Ini ngototnya mereka ini karena ingin mempertahankan kekuasaan oligarki. Ya. Kenapa ingin berkuasa terus? Karena memang sudah menikmati begitu banyak keuntungan finansial dan kekuasaan. Nah, masih mau terus-terusan. Masih mau terus. Makanya ada yang cawe-cawe untuk misalnya bisa menjabat lebih dari 2 tahun ke depan misalnya. Atau memaksakan supaya memilih cawapresnya siapa, capresnya siapa. Ini kepentingan oligarki semua ini. Nah, tapi di sana memang itu ada uang besar, bisa puluhan triliun yang akan mereka nikmati dari konglomerat-konglomerat hitam ini yang ingin mempertahankan kekuasaan oligarki. Nah, saya kira semua capres ya, seandainya nanti ada tiga pasangan itu kita ingatkan untuk berhentilah ya bermain dengan para oligarki konglomerat hitam. Ya, mari bermain dengan fair. Supaya oligarki ada kepentingan apa, silakan, tapi partai-partai pendukung Anda atau capres-cawapres yang Anda dukung itu jangan pernah menerima dukungan dana dari konglomerat atau oligarki atau dari Cina ini. Karena dengan begitu nanti Anda menjadi antek dan tidak bisa independen memperjuangkan nasib rakyat. Nah, yang terakhir saya ingatkan, saya yakin bahwa pasangan Amin itu ya mudah-mudahan bebas dari konglomerat hitam. Bisa memenangkan pilpres tanpa menggunakan dana dari oligarki. Ya, dan yang terakhir karena itu saya kira kita semua para pendukung Amin ini siap berkorban. Ya, korbannya bukan cuma waktu seperti ini, tenaga, tapi juga sepanjang memang kita mampu mengeluarkan uang, mari itu juga kita lakukan bersama-sama ya sambil tetap berdoa kepada Allah dan tawakal bahwa kalau sudah usaha kita, doa kita optimal, maka kita tawakal kepada Allah. Mudah-mudahan dengan sikap seperti itu, Amin bisa menang masuk ke sana. Terima kasih. Satu yang perlu kita hargain tadi ya, pada saat penutupan ceramah Anies keluar dari KPK di KPU di Mokom tadi, apa yang Anies sampaikan? Anies mengeluarkan 2 selendang Palestina dengan Muhaimin, ya luar biasa ya dari untuk sedang memperjuangkan dalam negeri, tapi ingat bagaimana kewajiban kita juga terhadap saudara-saudara kita. Ini yang perlu diketahui ya. Ini insya Allah betul-betul akan mengembangkan suatu kebaikan-kebaikan ke luar. Ada lagi? Terakhir Pak, Ya. selaku pendukung Pak Anies dan Muhaimin, ya kan saya minta statement terakhir, penting closing statement untuk mengajak mungkin rakyat untuk memilih Pak Amin, ya atau Pak Anies dan Muhaimin. Silakan. Ya, Pak Marwan atau Menu. Oke. Kalau saya, ayo mari teman-teman sesama simpul relawan. Setelah tanggal 19 ini ada the real battle kita. Pertarungan kita di situ. Bagaimana cara kita untuk memenangkan, untuk mengaminkan Indonesia. Jadi ayo mari kita bersama, jangan pernah kita melihat baju kita, tapi di sini kita berjuang untuk Indonesia dengan perubahan yang lebih baik. Sekian dari saya. Ya, baik. Saya cuma sedikit saja. Kalau disuruh bicara masalah memilih dengan apa yang telah populer dari kita, pilihlah yang apa itu yang rational choice ya. Pemilihan dari 3 capres itu ya. Kan kita sudah lihat lah. Apakah Anda memilih yang mau lebih baik atau memilih yang lebih buruk, punya pengalaman itu silahkan, saya tidak perlu menyampaikan, tetapi faktanya ya, apabila Bapak Anies Rashid Baswedan datang ke seluruh Indonesia ya, didatangi semua orang-orang dari pelosok-pelosok dan itu tidak mampu disaingi ya, dengan calon-calon yang lainnya ya, ini artinya dia menjadi representatif, menjadi pilihan rakyat. Semoga Allah betul-betul akan menghadirkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Negara yang dilindungi karena menghadirkan orang-orang yang cakap. Sebab kalau kita memilih orang yang jahat, maka Allah akan menghadirkan baldatun sayyi'atun makdubatun mal'unatun.
negara yang jelek, dimurkai Allah dan dilaknat oleh Allah. Jadi apa yang terjadi selama ini, maka kita punya kekayaan tetapi kita tidak menikmati karena dipimpin orang yang dilaknat dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya, saya kira. Ya, saya ingin menyampaikan dua hal. Pertama, untuk Indonesia yang lebih baik, adil dan sejahtera ke depan, maka saya menghimbau kita semua untuk memilih amin. 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 Yang kedua, kalau itu sudah menjadi tekad kita, maka mari sama-sama kita berkorban sesuai dengan kemampuan, ya, secara maksimal, sambil tidak lupa berdoa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau ada yel-yel? Apa? Ya. Silakan. Siapa kita? Jasmanis. Siapa kita? Jasmanis. Amin. Menang. Allahu Akbar. Merdeka. Ya.